Sebab kepada seorang roh memberikan karunia untuk apa? Berkata-kata dengan hikmat, satu. Dan kepada yang lain roh yang sama memberikan karunia apa? Berkata-kata dengan pengetahuan. Dua. Kepada yang seorang roh yang sama memberikan apa? Tiga. Dan kepada yang lain ia memberikan karunia untuk apa? Menyembuhkan. Kepada yang seorang roh memberikan kuasa untuk mengadakan apa Bapak Ibu? Mujizat. Kepada yang lain ia memberikan karunia untuk apa? Bernubuat. 6. Kepada yang lain ia memberikan karunia untuk membedakan bermacam-macam roh. 6. Kepada yang seorang ia memberikan karunia untuk berkata-kata dalam bahasa roh. Itu 8. Dan kepada yang lain ia memberikan karunia untuk menafsirkan apa? Bahasa roh. Itu 9. Ayat 11 baca sama-sama. 1, 2, 3. Tetapi semuanya ini dikerjakan oleh roh yang satu dan yang sama. Yang memberikan karunia kepada tiap-tiap orang secara khusus. Seperti yang dikehendakinya. Yang percaya sama-sama katakan. Amin. Ada 9 karunia. Dikasih 9 untuk kita. Buat apa? Prakteknya gimana? Kita ngalaminya gimana? Itu yang saya mau bagikan buat saudara. Secara cepat. Ada 3 cara. Karunia-karunia ini bisa menolong kita dalam hidup kita sehari-hari. Yang pertama catat baik-baik. Karunia roh diberikan kepada kita untuk kita bisa mengerti kehendak Tuhan. Ulangin sama-sama untuk kita bisa mengerti apa Bapak Ibu? Kehendak Tuhan. Pernah nggak saudara bingung kehendak Tuhan itu apa? Pernah nggak di sini saudara pernah wondering gitu? Yang mana suara Tuhan, yang mana suara hati? Yang mana suara Tuhan, yang mana suara setan? Pernah saudara bingung akan buat keputusan. Keputusan yang mana yang aku harus pilih, yang Tuhan mau. Nah, itulah sebabnya saudara diberikan karunia roh. Supaya kita bisa tahu apa yang Tuhan mau. Dulu saya suka bingung sama kehendak Tuhan. Tuhan ini maunya apa ya? Tuhan mau ngerjainnya apa ya? Tuhan mau saya milih yang mana? Nah, tetapi sekarang karena saya ngerti ini, saya dapat karunia ini, saya jadi gak bingung lagi. Doa saya saudara juga ngalamin hal yang sama. Nah, karunia yang mana yang diberikan supaya kita bisa tahu kehendak Tuhan? Ada 3. Yang pertama karunia hikmat, kedua karunia pengetahuan, yang ketiga karunia membedakan roh. Boleh ulangin sama-sama apa? Hikmat, pengetahuan, dan apa saudara? Membedakan roh. Nah 3 karunia ini diberikan kepada kita untuk kita bisa tahu kehendak Tuhan. Gimana caranya? Kita bahas satu-satu dulu. Yang pertama adalah karunia hikmat. Sama-sama katakan hikmat. Kasih tahu kanan kiri, kamu butuh hikmat. Nah hikmat itu gini. Hikmat adalah pengertian ilahi yang diberikan untuk kita bisa membuat keputusan yang bijaksana dalam situasi yang sulit. Ini gak bisa dipelajari. Ini kita gak bisa belajar dari pengalaman. Tapi ini pemberian dari Tuhan, dari Roh Kudus bagi kita. Diberikan hikmat. Beda sama kepintaran. Orang pintar banyak, orang berhikmat gak banyak. Setuju gak sama saya? Orang pintar banyak. Setiap tahun yang lulus S1 berapa banyak? Lulus S2 banyak, lulus S3 banyak. Sangat banyak sekali orang pintar. Tapi orang berhikmat gak banyak. Mungkin saudara berkata dengan saya, Pak pendidikan saya gak tinggi. Pak saya gak punya modal. Tapi percayalah kalau saudara punya hikmat dari Tuhan. Tuhan akan membuat apapun yang kau lakukan berhasil di dalam nama Tuhan Yesus. Kasih tepuk tangan yang paling meriah. Minta hikmat hari ini. Ini minim yang saudara punya. Itu juga salah satu karunia. Doa sama Roh Kudus, kasih aku hikmat. Karena nanti apapun yang dihadapkan dengan saudara, saudara bisa buat keputusannya itu benar. Saudara bisa dapat solusi yang terbaik. Nah, Salomo dapat karunia ini. Hikmat. Roh Allah ada di dalam dia dapat hikmat. Satu hari ada 2 ibu datang memperebutkan 1 bayi. 1 Israel gak bisa nyelesain masalah, dibawa ke Salomo. Salomo lihat ada 2 ibu ribut. Ibu pertama bilang, Raja ini anak saya, lihat hidungnya, peseknya kayak mamanya. Yang satunya, enggak Raja, hidungnya pesek tapi matanya sipit kayak saya, itu anak saya. Wah mereka ribut. Gak ada yang bisa kasih solusi, Salomo bilang gini, oke, saya udah cukup dengar. Dia ambil pedang, dia bilang, oke, supaya dua-duanya dapat anak ini, kita potong anak ini jadi 2.
supaya masing-masing dapat bagiannya. Ibu yang pertama bilang, bagus raja, potong aja raja supaya kita sama-sama dapat. Ibu yang kedua bilang, jangan dipotong raja, kasih aja sama dia. Pertanyaan saya, ibu yang asli yang mana? Yang kedua. Itu hikmat. Kita bisa tahu bagaimana kita bisa membuat keputusan, kita bisa tahu bagaimana kita dapat jalan keluar meskipun situasi itu sulit. Minta hikmat ini dalam pekerjaan saudara. Minta hikmat ini dalam segala yang saudara lakukan. Saya selalu minta hikmat ini kepada Tuhan. Pada saat saya mempersiapkan khotbah. Buat khotbah, berkhotbah gak cuma perlu kepintaran. Butuh hikmat. Saudara dalam pekerjaan juga saudara butuh hikmat. Kalau enggak bisa. Doa saya di tempat ini setiap kita pulang dengan hikmat yang datang dari Roh Kudus. Yang mau katakan amin. Kasih tepuk tangan yang lebih dahsyat lagi. Itu yang pertama. Yang kedua, ada namanya karunia pengetahuan. Ulangin sama-sama, karunia apa? Nah, karunia pengetahuan itu gimana? Saya catat gini, karunia pengetahuan adalah sebuah pesan langsung, pengetahuan yang diberikan langsung dari Tuhan, yang di luar dari kemampuan kita untuk kita tahu. Jadi kita tiba-tiba bisa dikasih tahu. Tiba-tiba ada hal-hal yang mestinya saudara gak bisa tahu, tapi tiba-tiba diberitahu kepada saudara. Ini dialami sama Petrus. Petrus bisa diberitahu langsung sama Tuhan. Waktu Ananias, Safira bohong, Petrus dikasih tahu sama Roh Kudus, ini bohong dia. Pengetahuan adalah satu hal yang supranatural yang gak bisa dijelasin. Tiba-tiba dikasih tahu. Minggu lalu kalau saudara lihat saya doain orang, saya gak suruh semuanya maju. Saya pilih dari jemaat. Yang ini maju ke depan. Itu namanya karunia pengetahuan. Tuhan yang kasih tahu. Saya khotbah, saya suka lihat kanan, kiri, depan, belakang. Karena itu saya tuh hafal jemaat ini duduk di mana, saya hafal kalau datang atau enggak. Kenapa saya perlu lihat saudara? Karena pada saat saya khotbah, saya lihat beberapa orang, tiba-tiba Tuhan akan bicara tentang beberapa orang. Karena itu saya khotbah 6 kali, isi khotbahnya bisa beda-beda semua. Ada hal-hal yang saya sampaikan di ibadah tadi, yang saya nggak sampaikan di ibadah ini. Ada nanti yang saya sampaikan di ibadah ini, yang saya nggak khotbahin di ibadah tadi. Kenapa? Karena beberapa dari saudara, Tuhan kasih tahu sama saya, Roh Kudus kasih tahu. Ini lagi ngalamin ini lagi ngalamin gitu. Banyak orang yang minta doa sama saya, mereka belum kasih tahu, saya udah tahu. Kenapa? Karena Roh Kudus yang menyingkapkan kepada saya. Itu karunia yang diberikan kepada saya. Dan saya ngalamin itu pertama kali tahun 2020. Tepatnya Januari. Gereja kita di sini buka Februari 2, 2020. 1 bulan sebelum opening, saya tuh di Singapura untuk beli alat-alat. Pada saat saya di Singapura, tiba-tiba roh Tuhan itu bilang sama saya, kasih pengetahuan, kamu beli alat live streaming. Saya berpikir buat apa saya beli alat live streaming. Karena gereja kita, 1 gak pernah live streaming, 2 gak ada rencana. Tetapi roh Tuhan bilang, beli sekarang. Kamu harus beli. Bener saya beli. Saya datang ke toko, di Simlip, saya beli. Apa yang terjadi? Februari 2 buka di tempat ini, gak kepake. Tapi Maret 15 minggu terakhir kita ibadah. Maret 22, 2020 harus ibadah online. Saudara, saya baru sadar sebelum kita butuh di Maret itu, Januari Tuhan sudah sediakan buat kita. Kasih tepuk tangan yang paling luar biasa, tepuk tangan yang paling dahsyat. Dikasih tahu duluan. Saya nggak tahu akan ada COVID. Tapi Tuhan udah beritahu, kamu harus siapin ini. Kamu harus siapin ini. Kejadian lagi tahun 2020 akhir. 2021 kita mulai. Waktu itu gereja udah balik onsite. Kalau saudara ingat tahun 2021 lockdown udah selesai, 2020 selesai, udah mulai onsite lagi. 3 kali ibadah, 10, 2, 4. Waktu itu kita udah siap untuk memperbaiki gereja ini. Kenapa? Karena kita udah siap welcome jemaat balik onsite. Tetapi di Januari 1, 2021, Roh Kudus taruh dalam hati saya. Kamu fokus ibadah online, bukan onsite. Wah, saya bingung. Loh, kan jemaat udah pada balik nih. Jemaat udah seneng nih bisa ibadah lagi. Tapi enggak. Roh Kudus taruh. Roh Tuhan bilang, jual semua alatmu yang lama. Kamu ganti dengan yang terbaik, yang terbaru. Supaya ibadah onlinemu sungguh-sungguh bagus. Saya nurut Bapak Ibu Saudara. Saya jual semuanya. Dan akhirnya
Kita fokus online. Kalau saudara tahu 2021, wah online-nya kita bagusin. Minggu demi minggu. Kita buat lebih bagus. Kita buat kameranya bagus. Kita buat soundnya bagus. Saya setiap hari online. Saya khotbah sela. Saya khotbah doa malam. Saya khotbah pagi. Saya khotbah terus setiap hari. Apa yang terjadi? Banyak gereja udah onsite. Online-nya gak diurus. Begitu datang Juni 2021. Ada satu varian COVID masuk ke Indonesia namanya Delta. Banyak orang mati. Dan manusia itu kalau udah takut mati pasti cari Tuhan. Mereka semua cari Tuhan. Begitu lockdown terjadi semua cari Tuhan. Apa yang terjadi? GSJS udah siap karena online-nya udah dibagusin. Dan dari situ kita mulai jadi berkat kepada bangsa-bangsa. Dan akhirnya sampai hari ini kita masih jadi berkat. Kasih tepuk tangan yang paling luar biasa buat Tuhan. Lihat, gereja ini bisa ada. Mungkin saudara juga tahunya karena Delta, tahunya karena online. Tapi tahu nggak dibalik semuanya itu, gereja ini bisa penuh minggu demi minggu sekarang. Banyak jiwa-jiwa bisa diberkati. Sampai hari ini setiap bulan 1,5 juta orang mengikuti ibadah online kita. Setiap bulan, setahun puluhan juta orang. Saudara, saya mau beritahu kepada saudara, ini semua bisa terjadi bukan karena kuat gagah 1-2 orang. Tapi semua karena ada pekerjaan Roh Kudus yang dahsyat di antara kita. Kasih tepuk tangan buat Roh Kudus yang luar biasa. Dan karunia ini bukan cuma buat saya, buat saudara loh. Ini kan banyak orang lagi takut kan? Kenapa? Ini perang, kita akan hadapin masa-masa yang gak menentu. Tiba-tiba perang kemarin, kita tahu kan itu yang terjadi. Saudara, saya mau beritahu. Kita gak tahu, mungkin krisis akan datang, resesi akan datang. Tetapi orang yang punya karunia pengetahuan, Roh Kudus yang nanti akan menuntun saudara. Saya percaya orang yang penuh Roh Kudus, yang punya karunia Roh Kudus, kau gak akan dibiarkan sendiri, engkau gak akan dibiarkan hancur. Tapi Tuhan akan menuntun saudara sehingga engkau tetap berhasil, tetap dipelihara Tuhan melalui masa-masa yang sulit. Yang percaya sama-sama katakan amin. Yes. Dan yang ketiga ada yang namanya karunia membedakan roh. Karunia membedakan roh. Itu gimana kita bedain yang Tuhan atau setan. Ini kalau saudara ingin dengan jelas ada pendeta yang benar-benar khusus karunia ini, semuanya pasti tahu namanya. Bapak Pendeta Daud Tony, sahabat saya saudara. Wah, karunianya tajam banget. Dia ketemu orang, dia bisa tahu setannya apa, setannya dari mana, nama setannya siapa dia tahu saudara. Kenapa? Mantan teman semuanya Bapak Ibu saudara. Karunia ini perlu, kenapa? Kita nggak tahu kuasa apa yang kita hadapi. Dalam bisnis jangan pikir nggak perlu. Kau hadapin orang, mau kerja sama orang, kau bingung. Ini orang bener enggak? Ini orangnya legit atau enggak? Ini orangnya nipu aku atau enggak? Kalau engkau punya karunia bisa bedain, kau bisa tahu loh. Ini orang maksud jahat atau enggak? Engkau diluputkan, kau enggak jadi ditipu. Yang muda-muda jangan berpikir, oh Pak saya enggak perlu. Kau perlu ini untuk perjodohan. Ya pacaran-pacarnya yang pacaran coba minta sama Roh Kudus. Roh Kudus tunjukkan dia ini setan atau malaikat. Coba, itu kita bisa tahu. Dalam memilih jodoh pun kita butuh roh membedakan, discerning, kita harus tahu. Ini dari Tuhan atau bukan. Saudara, karunia ini diberikan untuk semua orang. Karena itu minimal engkau nanti minta sama Tuhan pulang dari tempat ini, minimal engkau dapat 3 ini. Hikmat, pengetahuan, dan membedakan apa? Karena kalau saudara tahu ini, apapun kehendak Tuhan pasti engkau akan tahu. Apapun keputusanmu selalu tepat. Apapun yang kau putuskan untuk masa depanmu selalu pada ujungnya pasti mendatangkan kebaikan. Boleh katakan amin? Nah, nanti kau akan ngalamin itu sendiri. Kau minta nanti hari Senin sampai hari Sabtu akan ada yang ngalamin. Tadi pagi saya khotbah, ada beberapa yang WA, ada yang beberapa DM. Pastor saya kok tiba-tiba dapat karunia itu, puji Tuhan. Nanti kau juga beberapa dari saudara, Roh Tuhan bilang dalam hati saya beberapa dari saudara akan pulang mendapat itu. Saya doa salah satunya adalah saudara, amin. Kau harus uji itu. Kalau kau terima nanti tiba-tiba dikasih pengetahuan. Nah harus diuji. Diujinya pakai apa? Tampilin 3-tiganya. Apakah sesuai firman? Apakah membawa damai? Dan apakah membawa buah roh? Ini 3. Jadi gak asal saudara terima semuanya. Wah Pak saya nerima ini enggak. Diuji dulu. Dari firman, sesuai gak sama firman? Bawa damai enggak? Mungkin ada yang ngomongin, oh Pak saya dapat karunia pengetahuan, saya disuruh sama Roh Kudus menceraikan istri saya disuruh pacaran sama mantan saya. Nah itu bukan. Kenapa gak bawa damai? Itu perang dunia nanti saudara ya. Ayo, cocokin. Kalau sesuai firman,
kalau itu membawa damai, kalau itu membuahkan roh dan buah-buah roh di dalam kehidupan kita, pasti itu datang dari Tuhan. Dan kalau Tuhan sudah kasih hikmat, kalau Tuhan udah kasih pengetahuannya kepada saudara, saya yakin dan percaya apapun yang kau rencanakan, apapun yang kau perbuat, pasti dibuat Tuhan berhasil di dalam nama Tuhan Yesus. Yang percaya sama-sama katakan amin.